Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Berikut adalah tutorial singkat cara untuk mengupload atau mengimpor soal melalui aplikasi CBT yang rencana akan kita gunakan nanti untuk ujian. Ya, pertama-tama inilah tampilan awal ya. Untuk situsnya atau linknya bisa kita lihat di sini, yaitu namanya adalah cbt.sman3bontang.ech.id/panel, atau nanti linknya supaya tidak mudah untuk dilupakan atau karena mungkin kepanjangan, nanti akan saya tautkan di deskripsi grup sekolah ya. Kalau sudah, kemudian kita masukkan username dan passwordnya yang sudah dibagikan, kemudian kita login. Ya, kita sudah masuk ke bagian tampilan awal. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke bagian bank soal untuk melakukan pembuatan soal. Yang pertama-tama yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah kita menambahkan tambah bank soal di bagian ujung kanan atas warna hijau di sini ya, tambah bank soal, kita klik saja. Terus kita masukkan kode banknya ya. Misalkan kode banknya sudah pernah dibagikan ya. Saya misalkan kode banknya kelas 11, berarti 11 kemudian INF yaitu informatika underscore baru Ardi ya, seperti itu. Terus mata pelajarannya di sini bisa dipilih, cari kelas dan nama Bapak Ibu supaya tidak tertukar ya. Saya masukkan kelas 11 info ya di sini. Baik, kalau sudah ada, terus kemudian program keahliannya di sini kita pilih yang umum ya. Karena untuk SMA umum, terus level soal di sini silakan Bapak Ibu menyesuaikan kelas bab berapa yang ingin dimasukkan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu di kelas 10 berarti pilih yang level 10. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada di kelas 11 berarti pilih yang level 11. Atau Bapak Ibu misalkan eh, menggunakan kelas mapel pilihan. Misalkan seperti saya mapel pilihan kan, berarti dia di kelas 11. Berarti kita pilih yang level 11 ya. Kemudian baru kita pilih kelasnya. Nah, pilih kelasnya nanti di sini akan ada nama Bapak Ibu sekalian. Misalkan seperti ini ada nama saya, yaitu berarti INF 1_RD. Ini adalah kode ya. Berarti kalau misalkan di sini INF berarti informatika 1 itu berarti rombel 1 baru Ardi. Nah, kalau misalkan kita memasukkan 3 rombel berarti tinggal kita pilih lagi rombel kedua. Setelah itu kita masukkan lagi rombel ketiga. Nah, berarti ketiga rombel yang sudah kita masukkan ini akan masuk atau menjadi sebuah kelas. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus misalkan kita lanjut ke bagian jumlah soal PG yang ingin kita masukkan. Misalkan di sini kita mau masukkan 30 ya. Maka soal tampilnya juga harus 30, bisa juga seperti itu. Menyesuaikan. Buat soal kalau memang tidak menggunakan esai berarti kita buat saja 100%. Artinya total keseluruhan ini yang akan dihitung. Terus kemudian opsinya A, B, C, D, E maksudnya berarti kita pilih yang 5. Karena kita 5 opsi. Biasanya SMA dan SMK itu menggunakan 5 opsi, yaitu A, B, C, D, dan E. Kita pilih yang 5. Untuk jumlah soal esai kita kosongkan. Bobot soal esai kita kosongkan. Soal tampilnya, ini kelas soalnya mau ditampilkan berapa. Untuk esai kita kosongkan juga. KKM kalau misalkan mau dipilih atau ditulis, boleh misalkan 65. Atau kalau tidak mau dimasukkan juga tidak apa-apa, kita pilih kosong. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah ke bagian soal agama, di sini kita pilih bukan soal agama karena ini soal informatika, otomatis dia bukan soal
agama. Kecuali kalau dia soal agama Islam, misalkan berarti di sini kita pilih yang Islam, seperti itu. Untuk status soal kita aktifkan. Kalau sudah, kemudian kita simpan. Ya. Baik, kalau sudah tersimpan, terus kita mata pelajarannya seperti ini. Oke, cara yang pertama, kalau misalkan kita mau membuat soal langsung di websitenya atau di CBT-nya, Bapak Ibu bisa langsung pilih ke bagian soal, ya, nomor warna hijau di sini. Kita pilih, terus kita tambahkan @pg seperti ini. PG Bapak Ibu ya. Ya, di sini ada butir soalnya. Butir soal 1, 2, 3, 4, dan sampai 30. Jadi nanti Bapak Ibu membuatnya di sini untuk butir soalnya. Kita kembali ke butir 1 dulu. Misalkan di sini soalnya adalah apa yang dimaksud dengan topologi jaringan. Nah, oke, ini untuk soalnya. Pilihannya ada di bagian di sini. Ya, misalkan pilihan pertama adalah sebuah skema jaringan internet. Ya, skema atau desain jaringan internet. Nah, kalau misalkan ini jawabannya benar, kita pilih yang bagian ujung kanan. Ya, di sini kita pilih centang. Terus pilihan opsinya di sini kita tambahkan misalkan yang lain, sebuah jaringan lokal, misalkan di sini kita tuliskan di sini misalkan jaringan nirkabel. Sini tambah lagi jaringan internet lokal. Ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita lakukan simpan. Jangan lupa disimpan ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap butir soal itu jangan lupa disimpan. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, coba kita lihat. Maka dia akan muncul. Ya, akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Baik, karena ini cuma tadi 4. Ya, tadi kan kita bikin 5 opsi ya. Tapi di sini ada 4. Berarti ada yang ketinggalan 1. Kita bisa balik lagi, kita atur Bapak Ibu. Kita atur ke bagian bank soal lagi. Kita pilih di sini. Kita pilih edit. Terus kemudian nah, dia akan muncul ya. Tadi kan masih 4, sekarang kita sudah muncul di 5. Kita tambahkan satu lagi kan tadi masih kosong. Kita tambahkan misalkan yang terakhir jaringan intraviolet. Ini misal saja Bapak Ibu ya, biar sedikit cepat. Oke. Kalau sudah, maka di sini opsinya sudah ada 5, yang tadinya 4 ya. Ada A, B, C, D, dan E, dan jawaban yang benar adalah tadi A. Oke, ini adalah bentuk soal yang kita buat di dalam sebuah aplikasi CBT-nya ya. Kalau misalkan nanti mau ditambah lagi bisa kah? Bisa. Ya, langsung tambahin sini lagi @pg. Seperti itu. Ya, sampai nanti ke butir soal yang ke 30, 30 seperti itu. Baik, Bapak Ibu, itu untuk yang ke bagian soal yang kita buat di CBT-nya langsung. Nah,
Kalau misalkan di Excel, kita kembali ya. Kalau misalkan di Excel, kita bisa pilih lagi ke bagian bank soal, kita klik namanya tadi, terus kita langsung saja pilih yang impor soal. Ya, kita pilih impor soal. Nah, di sini pertama-tama kita coba untuk yang format Excel dulu. Jadi di dalam aplikasi ini ada dua format ya, yaitu ada Excel dan Word. Kita pilih yang Excel dulu karena lebih gampang untuk teks. Kita pilih ke bagian impor soal yang untuk Candy, Bapak Ibu ya. Kita pilih yang di sini, pilih choose. Bagi Bapak Ibu yang sudah ada soalnya bisa langsung dimasukkan. Nanti soal atau template soalnya akan sudah saya bagikan. Jadi tinggal masukkan soalnya saja ya. Misalkan seperti ini template soalnya untuk Excel. Sudah ada gambarnya Bapak Ibu, ada nomor, soal, terus ada pilihan, ya Bapak Ibu ya. Pilihan C, terus ada jawabannya dan jenisnya. Nah, kalau jenis satu itu berarti dia pilihan ganda. Kalau misalkan dia jenisnya dua itu berarti esai. Oke. Kalau sudah, kita pilih open, terus kita pilih impor. Nah, dia masuk berhasil 35 soal karena soal saya ada 35. Nah, kita bisa cek di sini Bapak Ibu, kita pilih yang X di sini. Maka kemudian kita pilih ke bagian soal, maka soalnya akan masuk masuk semua. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Soalnya akan masuk semua kayak gitu. Kalau misalkan nanti ada soal-soal yang kiranya ada yang typo atau ada salah ketik atau ada beberapa yang tidak muncul jawabannya ya, itu nanti bisa Bapak Ibu pilih add PG lagi di sini. Silakan dicari butir berapa yang bermasalah soalnya terus bisa diedit lagi. Apakah soalnya yang bermasalah atau apakah ada jawaban masalah itu bisa diedit lagi. Baru kemudian disimpan. Baik, untuk yang Excel sesimpel itu Bapak Ibu, lebih gampang dan praktis ya. Kemudian saya akan mencontohkan lagi untuk soal yang Word. Ya, yang Word ini akan saya coba kasih sedikit contohnya karena dia ada sedikit format yang harus Bapak Ibu pahami. Misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah contoh format Word yang akan Bapak Ibu gunakan nanti kalau misalkan Bapak Ibu pilih yang Word. Q1 itu berarti dia adalah soal nomor 1. A, B, C, D, dan E ini adalah sebuah pilihannya. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya satu paragraf seperti ini, ya, satu kalimat seperti ini, itu bisa langsung digunakan tanpa harus menggunakan format tambahan. Tetapi kalau misalkan ada kata-kata yang misalkan Bapak Ibu eh, perlu tambah paragraf atau tambah kalimat di bawahnya atau diturunkan paksa, maka Bapak Ibu harus menambahkan beberapa format ya. Itu adalah format HTML yang dimana itu yang ditunjukkan untuk ke bagian Word. Saya kasih contoh misalkan seperti ini. Apa fungsi dari network kabel tester? Saya masukkan di sini. Nah, terus di sini saya mau kasih tambah pilihan. Di bawahnya untuk soal, berarti saya harus turunkan paksa. Turunkan paksa berarti kita harus tambahkan yang namanya BR, yaitu adalah sebuah baris yang dimarus untuk diturunkan paksa atau di enter. Nah, baru bisa di enter Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak tidak ada seperti ini, nanti kata-katanya akan nyambung. Jadi tidak ada enternya, dia akan menyambung. Kalau sudah seperti ini, misalkan kita mau tambahkan fungsi network kabel tester, terus kemudian kita tambahkan lagi di sini fungsi dari kabel tester adalah, nah misalkan seperti ini. Nah, baru kita juga bisa masukkan di sini, misalkan kita sama Bapak Ibu ya. Kita copy saja biar cepat. Baik.
seperti ini. Jadi kalau misalkan eh, Bapak Ibu ingin membuat sebuah kalimat terus ada kata di bawahnya atau di enter atau membuat paragraf baru, itu jangan lupa ditambahkan BR di dalam sebuah kalimat di belakangnya. Itu berlaku juga di soal atau di pilihannya Bapak Ibu ya. Di opsi pilihannya. Misalkan opsinya di situ ada beberapa yang harus ditambahkan seperti misalkan bla 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 gitu ya. Itu berarti di sini nanti ditambahkan juga yaitu adalah BR-nya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan nanti di sini mau ditambahkan misalkan eh, kalimat tambahan sebuah alat yang biasa digunakan. Nah, misalkan seperti itu. Kalau misalkan dia mau menambah sebuah kalimat, terus diturunkan, atau membuat sebuah garis baru, atau paragraf baru, berarti dia harus ditambahkan yang namanya format BR, ya, dalam kurung BR. Supaya dia bisa diturunkan paksa. Jika tidak, maka biasanya yang terjadi adalah kata kalimatnya akan menyambung. Nanti malah jadinya tidak tidak nyambung gitu Bu ya, karena dia menyambung gitu, tidak ada kalimat yang harus diturunkan seperti itu. Oke, kalau sudah kita save aja, kita coba. Kita kembali lagi ke bagian bank soal. Kita balik ke bank soal, kita pilih mata pelajarannya, kita pilih impor, terus kemudian kita mau coba tadi ke bagian Word, maka kita pilih yang Word. Ya, kita pilih Word, Microsoft Word, terus kita pilih yang template soal Word yang tadi sudah kita save. Ya. Kalau sudah, kita coba kemudian open, lalu kemudian kita impor. Nah, maka dia akan sudah masuk Bapak Ibu ya untuk eh, impor soal atau upload soalnya ya. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau kalimat yang salah bisa diedit. Seperti ini misalkan kan ini di pilihan A ada untuk memperbaiki masalah pada keyboard komputer dan ada kata-kata yang tidak pas atau ada tipu. Kita bisa edit Bapak Ibu ya. Eh, tadi nomor berapa tadi ya? Eh, nomor 3A ya. Oke, kita cek nomor 3A. Kita pilih ke butir 3, terus ke bagian A. Nah, di sini tadi ada BR, tetapi tidak ada kalimat di bawahnya, makanya dia menjadinya tidak ada katanya, dan akhirnya menjadi sebuah kata error. Maka kita hapus saja, karena tidak ada kata kalimat di bawahnya. Kita pilih simpan. Oke, kalau sudah, kita kembali, kita cek. Baik, maka akan hilang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa fungsi dari BR tadi, ya Bapak Ibu ya, itu adalah untuk menurunkan sebuah kalimat di bawahnya. Seperti ini, ya. Apa fungsi dari network kabel tester ketika kita mau menambahkan kalimat di bawahnya dengan lebih rapi, maka kita tambahkan tadi adalah kalimatnya adalah atau sebuah format BR. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah 3 cara untuk mengimpor atau membuat soal di dalam sebuah CBT. Setelah kita mengimpor, ini ada sedikit tambahan Bapak Ibu, kita bisa langsung menerbitkan soalnya. Caranya di mana? Yaitu kita bisa pergi ke bagian menu jadwal ujian. Ya, pergi ke jadwal ujian, kita buat jadwalnya. Ini kalau Bapak Ibu eh, bisa nanti sambil menggunakan untuk ujian ulangan harian, itu bisa langsung ke sini juga langsung bisa. Tambahkan jadwal soal di bagian ujung kanan warna hijau. Terus kita pilih nama bank soal yang tadi kita sudah buat seperti ini, sudah ada muncul sendiri otomatis. Kita pilih nama jenis ujiannya, ujian sekolah berbasis digital, tanggalnya mau tanggal berapa, misalkan hari ini tanggal 6, atau besok kita mau mulai besok, tapi kita udah buatnya dari malam ini, bisa Bapak Ibu. Misalkan besok dimulai dari jam 7. Ya, kita mulai dari jam 7 misalkan. Terus selesainya jam berapa? Kita buat misalkan selesainya
besok juga jam 7 tetapi di jam 4 ya misalkan. Atau mau dibuat sebulan baru selesai juga bisa. Silakan nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan ujiannya masing-masing. Kita pilih sesi satu, lama ujiannya terserah nanti Bapak Ibu menyesuaikan saja berapa, tapi biasanya kalau di ujian itu 90 menit Bapak Ibu ya. Misalkan pilih 90 menit, selesainya kita bikin 0 saja, pelanggarannya 0. Baik. Nah, di sini ada pilihan apakah Bapak Ibu mau mengacak soal. Jika tidak, ya tidak usah. Tetapi kalau mau diacak silakan. Kalau saya biasanya saya acak soal, tetapi saya tidak acak opsinya. Kalau untuk ujian Bapak Ibu, kita pilih token. Ya, kita pilih token, terus kemudian kita pilih reset login supaya anak-anak tidak sembrono nanti ketika melakukan ujian. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nanti mau melakukan ulangan harian untuk di kelas saja atau ulangan biasa, itu bisa Bapak Ibu tidak perlu menggunakan token atau reset login. Jadi langsung saja. Atau boleh pakai token tetapi tidak usah pakai reset juga tidak apa-apa. Jadi lebih simpel, lebih gampang kayak gitu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa langsung simpan. Oke, kalau sudah berarti eh, soal Bapak Ibu itu sudah diterbitkan. Artinya eh, diterbitkannya nanti di pukul 7 ya, di pukul 7 di pukul 7 di tanggal 7 ya. Kalau sekarang berarti dia belum mulai. Tetapi kalau misalkan nanti waktunya sudah mulai, dia otomatis akan mulai sendiri tanpa Bapak Ibu harus mengaktifkan kembali seperti itu. Nah, untuk di atas ini adalah sebuah informasi yaitu untuk tokennya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu membuat atau menambahkan token, berarti di sini adalah bagian tokennya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Kalau nanti misalkan ada kekurangan atau ada hal-hal yang mungkin belum dipahami atau ada kode mapel atau mapel pilihan atau kelas yang mungkin tidak ada di bagian Bapak Ibu, silakan dikonfirmasi ke saya, nanti akan saya perbaiki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.